Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Abdul Hakim Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng yang ke-8. Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikan tahun 1899 oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di lokasi yang saat ini berada. Pondok Tebu Ireng pada awalnya hanya mengajarkan kepada santrinya yaitu ilmu-ilmu syariat, dan di dalam perjalanannya Pondok Tebu Ireng bersamaan dengan banyaknya organisasi Islam yang berdiri di awal abad 20. Dan di Tebu Ireng pun juga mengikuti perkembangan zaman, karena perkembangan budaya, perkembangan tradisi peradaban yang ada, sehingga di Tebu Ireng juga kemudian menambahkan fan baru yang tadinya hanya mengajarkan ilmu-ilmu syariat, kemudian ditambah dengan ilmu-ilmu umum. Hal ini dimaksudkan agar alumni Tebu Ireng nantinya akan mampu terjun ke masyarakat pada saatnya. Oleh karena itu, setiap kali perkembangan zaman, Pondok Pesantren Tebu Ireng pun juga kemudian menambah pelajaran-pelajaran umum terhadap santrinya. Jadi oleh karena itu, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang awalnya hanya mengajarkan syariat, ilmu-ilmu syariat, kemudian bertambah dan bertambah. Namun demikian, di Pondok Tebu Ireng ini ada warisan-warisan, ada pelajaran-pelajaran syariat yang selalu dijaga, diamalkan sampai saat ini. Di antaranya adalah ini kebetulan pas bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Ramadan itu selalu ada pengajian kilatan, yaitu membaca Sahih Bukhari atau Sahih Muslim bergantian. Nah, itu yang sampai sekarang tradisi itu tetap diberlakukan selama bulan Ramadan. Dan belakangan ini kita juga ada Pondok Kilat. Pondok Kilat itu diperuntukkan bagi umum. Semua kalangan bisa mengikuti mondok selama ada pengajian kilatan itu, sehingga disebut juga Pondok Kilat. Ini mulai dari anak-anak, mulai dari usia sekolah dasar sampai kemudian orang-orang yang sudah lepas pendidikan, orang-orang yang dalam masa dinas di manapun. Di bulan Ramadan yang utama memang adalah Bukhari dan gantian dengan Muslim. Biasanya Bukhari itu 2 kali Ramadan, kemudian Muslim itu 1 kali Ramadan. Tetapi di sela-sela itu ada juga kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang sekarang ini dibalah juga di bulan Ramadan itu beberapa dari kitab yang menjadi tulisannya Hadratus juga. Ada At-Tibyan dan juga ada beberapa kitab Hadratus Syekh yang dibalah di bulan Ramadan ini. Di luar Ramadan memang kitab-kitab Hadratus Syekh banyak juga dibalah, dipelajari di Pondok Tebu Ireng ini. Ada juga Adabul Alim wal Muta'alim, itu juga dibalah juga setiap malam Selasa di Pondok Tebu Ireng ini. Ada juga Risalah Ahli Sunnah, ya. Di selain dari Adabul Alim wal Muta'alim, ada Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana masing-masing kitab itu ditulis karena merespon kondisi pada saatnya. Kita bisa menyebut Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab itu ditulis tahun 1921 oleh Hadratus Syekh. Kitab itu memberikan arahan
memberikan bimbingan kepada umat Islam yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah di tahun 1921 itu, karena kondisi terjadinya perpecahan umat Islam, adanya juga faham-faham baru yang masuk ke Indonesia, maka kemudian Hadratus Syekh menuliskan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah itu. Di dalam perkembangannya kemudian, beberapa tahun setelah itu, di tahun 1925, terjadi juga perpecahan-perpecahan umat Islam. Dan untuk meneguhkan iman, Hadratus Syekh menulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim, di mana itu adalah bagaimana memperkuat, memperkokoh hati bagi umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Dan lebih khusus lagi, beliau itu menuliskan ini khususnya sebetulnya adalah untuk santri-santri yang ada di Tebu Ireng ini. Bulan Ramadan selalu kegiatan-kegiatan yang utama itu adalah sekolah tetap. Tadi kegiatan-kegiatan sekolah seperti biasa, kemudian pengajian-pengajian, dan yang utamanya adalah pengajian-pengajian untuk tahun ini atau bulan Ramadan yang kali ini itu adalah ngaji Sahih Bukhari. Dan kemudian ada beberapa kitab yang lain di sela-sela kegiatan untuk membalas Sahih Bukhari itu. Jadi di dalam kegiatan sehari-hari kita ada pembina yang mendampingi santri setiap ruang, setiap asrama, sehingga anak-anak itu selalu termonitor oleh pembina-pembina yang kita tugaskan di situ. Dan itu selalu terawasi, itu selalu bersama-sama dengan mereka, sehingga semua santri itu akan ikut mengaji karena memang selalu diawasi oleh para pembina ini. Nah, kegiatan-kegiatan mulai dari pagi hari, mulai dari sebelum subuh kegiatan mereka dengan mulai sholat tahajud, kemudian kegiatan sholat subuh, kemudian mengaji, kemudian sekolah, dan kembali dari sekolah, kemudian diniyah, dan kemudian sekarang ini di dalam bulan Ramadan ini yaitu fokus kegiatan-kegiatan pengajian utamanya untuk Sahih Bukhari itu. Kalau hubungan dalam kegiatan di bulan Ramadan, memang kita lebih fokus kepada pengajian-pengajian. Hubungan dengan masyarakat tidak banyak bertambah. Kita selalu ada hubungan-hubungan itu. Kalau di hari-hari Jumat kita selalu ada mengirim khotib-khotib untuk khutbah Jumat di beberapa masjid di masyarakat. Kita mempunyai hubungan dengan masyarakat, termasuk salah satunya adalah kita mengakomodasi anak-anak atau dari masyarakat itu yang ingin bersekolah di Tebu Ireng. Jadi kita memang ada spesial, kita ada alokasi untuk atau jatah untuk mereka di sekitar Tebu Ireng ini. Nah, itu menjadikan salah satu yang menjadi tradisi sejak zaman dulu. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan itu merupakan proses bagi setiap orang untuk mengikuti atau berkegiatan di dalam bulan Ramadan, karena ini bulan yang sangat istimewa. Jadi bulan ini sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini memang bulan yang sangat-sangat khusus. Ini bulan harus mempersiapkan diri kita di dalam memulainya. Karena ini bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman mengikuti proses di dalam bulan Ramadan agar menjadi muttaqin. Nah, persiapannya sendiri pun juga Allah memberi bimbingan. Salat kita, Allah menempatkan Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab. Artinya itu 33 hari sebelum Ramadan.
Di dalam kesempatan itu setiap peringatan Isra Mi'raj maka kita harus muhasabah bagaimana sholat kita, dan itu dalam rangka menghadapi datangnya bulan Ramadan. Kemudian jiwa kita setiap nisfu Sa'ban kita mempersiapkan diri juga bagaimana pikiran, hati, jiwa kita, karena tinggal dari nisfu Sa'ban itu tinggal 2 pekan lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Dan itulah modal kita untuk muhasabah, untuk memperbaiki diri agar keimanan kita semakin kokoh memasuki bulan Ramadan. Dan kemudian kita harus dengan sungguh-sungguh kita menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini. Ini kesempatan yang sangat baik untuk kita meningkatkan derajat dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang muttaqin. Oleh karena itu, para santri, ini kesempatan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Laksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini tidak hanya sebagai ibadah fisik, tetapi bahwa hati kita itu yang sangat penting untuk bisa kita muhasabah, kita renungkan, tafakur. Karena di bulan puasa di mana kita sedang menahan lapar, nafsu-nafsu duniawi itu akan turun, dan itu kita manfaatkan untuk kita taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita laksanakan kegiatan bulan Ramadan dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Selesai dengan bulan Ramadan, kita akan memasuki bulan Syawal. Kita meninggalkan bulan di mana banyak keutamaan, banyak fadilah, di mana termasuk diantaranya di bulan Ramadan setan-setan yang dibelenggu, maka di bulan Syawal hal itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, kita yang harus membentengi diri kita, tekun belajar ilmu agama. Para santri sangat penting ini agar kalian dimudahkan di dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Kita menghadapi perubahan zaman yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian mampu untuk mengatasi itu semuanya, dan mudah-mudahan kalian mampu terjun ke masyarakat, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan kepada masyarakat umum, karena itulah yang dibutuhkan manusia, seluruh manusia, khususnya bangsa Indonesia, khususnya sekali lagi adalah yang umat Islam yang ada di Indonesia. Dan terakhir saya sampaikan, marilah kita sama-sama tekun mempelajari ilmu agama, karena dengan ilmu agama itu kita akan dimudahkan kita di dalam bersilaturahim untuk membangun ukhuwah, kebersamaan, dan itu sangat dibutuhkan supaya kita selalu di dalam kebersamaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Demikian saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.